Sekali lagi terima kasih atas minat, atas artinya kemampuan, dan kemarin Anda bersaing masuk di SMK 1 dan lolos. Selamat atas kesuksesan Anda semuanya. Sejumlah 108 untuk kelas paralel 3 kelas. Kalian semuanya bergabung dengan kami. Untuk selanjutnya pada kesempatan hari ini Ibu akan memaparkan sedikit tentang profil jurusan dan kurikulum selama 3 tahun pada saat kalian nanti akan melaksanakan proses pembelajaran di kompetensi keahlian OTKP. Oke, saya akan memperkenalkan yang pertama. Untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kalian semuanya harus mengetahui terlebih dahulu profil yang ada di jurusan. Ibu menayangkan ada 2 gambaran seorang sekretaris ya ini, atau pegawai kantor, bisa laki-laki atau bisa juga perempuan, walaupun saya lihat di grup ini mayoritas untuk 108 itu kaum hawa atau wanita semuanya. Sebenarnya dalam dunia kantor atau di instansi itu pegawai kantor atau sekretaris itu sebenarnya tidak harus semuanya perempuan. Bisa juga seorang laki-laki. Ini saya contohkan seorang laki-laki menjadi seorang pegawai kantor atau sekretaris, yang di sini adalah seorang perempuan. Kembali kepada profil jurusan, bahwa di kompetensi keahlian administrasi perkantoran atau OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, itu bidang keahliannya masuk bisnis manajemen. Dan program keahliannya adalah manajemen perkantoran. Jadi ada bidang keahlian teknik, ada bidang keahlian bisman, yang biasanya disingkat adalah bisman, bisnis dan manajemen. Sekali lagi, program keahlian kalian semua namanya manajemen perkantoran. Maka untuk kompetensi keahliannya adalah otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke. Ibu akan memberikan gambaran seperti pada saat Anda memasuk di grup Telegram ya. Bagaimana Anda bisa minat ke kompetensi keahlian OTKP. Di sini, kenapa tuh harus memilih kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran? Seperti yang telah kita ketahui, semua organisasi itu membutuhkan administrasi. Tidak ada organisasi yang tidak ada administrasinya. Apakah itu organisasi yang ruang lingkupnya kecil, sedang, bahkan organisasi yang besar, dan bahkan organisasi yang instansi pemerintah maupun instansi swasta. Nah, ini Anda tidak salah. Kalian semuanya tidak salah memilih kompetensi OTKP, karena alasannya secara singkat, salah satunya ini semua organisasi masih membutuhkan administrasi. Yang kedua adalah disiapkan menjadi seorang sekretaris atau administrator yang berbasis digital. Nah, seperti sekarang ini kita bisa berkomunikasi melalui live streaming ini juga karena canggihnya IT yang berbasis digital. Nah, di dunia perkantoran pun juga sama, bahwa seorang pegawai kantor atau sekretaris atau administrator itu sekarang ini semuanya hampir menggunakan digital atau berbasis digital. Berikutnya disiapkan menjadi seorang public relationship. Nah, ini. Jadi Anda juga tidak salah memilih OTKP. Ternyata alasannya yang ketiga adalah bisa
kita siapkan menjadi seorang PR atau Public Relationship. Berikutnya yang keempat, kami berusaha di SMK Negeri 1 Wonosari nanti pada saat proses KBM semua peralatan praktek sudah berbasis IT gitu ya, yang terkait dengan pekerjaan kantor yang digital, menggunakan semua serba otomatisasi komputer, sehingga kami berusaha juga laboratorium perkantoran yang kami miliki itu berbasis IT. Berikutnya yang kelima adalah unggul dalam kemampuan berbahasa Inggris. Di dalam struktur kurikulum nanti yang akan saya sampaikan ada beberapa materi atau mata pelajaran yang kaitannya dengan, contohnya adalah komunikasi telepon dengan bahasa Inggris, surat menyurat bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu nanti kalian semua akan kita latih untuk memiliki skill, kemampuan dalam berbahasa Inggris gitu. Berikutnya, materi apa toh yang menjadi unggulan di OTKP gitu ya. Jadi supaya kalian semuanya nanti tahu selama 3 tahun bersama kami semuanya ada materi-materi yang ternyata menjadi unggulan dan pastinya nanti di dunia kerja, di kantor akan menemui pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan materi yang Anda semua pelajari di OTKP. Yang pertama adalah filing. Nah, ini saya berikan gambaran contoh seorang sekretaris atau seorang arsiparis ya. Jadi orang yang mengelola proses penyimpanan arsip sampai dengan menemukan kembali arsip dengan cepat itu namanya arsiparis. Nah, ini ada materi kearsipan nanti di kurikulum akan kami jelaskan. Yang biasa kita sebut dengan istilah filing gitu ya. Jadi kearsipan. Yang kedua adalah correspondence atau biasa kita sebut korespondensi atau surat menyurat. Nah, surat menyurat ini juga ada 2 macam. Surat menyurat yang berbahasa Inggris dan surat menyurat bahasa Indonesia. Materi yang ketiga menjadi unggulan di kompetensi kalian OTKP adalah komputer. Nah, Anda mulai dari kelas 10 akan mendapatkan mapel terkait dengan pengoperasian komputer dasar dan aplikasi kepada pekerjaan perkantoran. Yang nanti namanya mapelnya adalah TEP, Teknologi Perkantoran, gitu ya. Nanti dilanjut lagi kelas 11 dan kelas 12 adalah aplikasi kepada pekerjaan-pekerjaan kantor. Berikutnya unggulan materi yang keempat di dalam kompetensi kalian OTKP adalah humas dan keprotokolan. Gitu ya. Humas dan keprotokolan ini isinya adalah bagaimana kita bisa berhubungan dengan publik, dengan masyarakat, etika pengaturan etika protokol dalam rapat, misalkan dalam pertemuan dengan kolega atau pelanggan, itu ada di materi mapel namanya humas keprotokolan atau humas protokoler. Oke. Itu materi yang nanti akan kalian semua terima dan Bapak Ibu guru akan mendampingi, memberikan pelatihan yang terkait dengan pengetahuan dan skill materi tersebut. Nah, berikutnya ini yang paling penting untuk Anda semuanya dan Anda ketahui supaya Anda nanti tidak bingung atau saya nanti mau kemana, atau saya sudah milih kompetensi karir atau jurusan OTKP setelah nanti lulus mau jadi apa. Oke, Ibu akan memaparkan sedikit tentang bidang pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang nanti bisa kalian semua masuki. Yang pertama adalah setelah lulus dari jurusan OTKP, kalian semua bisa menjadi seorang tenaga tata usaha
yang biasa kita sebut TU gitu ya. Saya yakin Anda pada saat di sekolah di SLTP atau SMP itu di sekolah pasti ada kantor TU, saya mau ke kantor TU. Nah, tenaga-tenaga yang ada di kantor tata usaha tersebut itu sebenarnya juga bisa dari lulusan OTKP gitu. Nah, yang kedua adalah resepsionis. Nah, resepsionis itu yang mana dan siapa toh? Nah, resepsionis itu biasanya seorang yang bekerja di suatu instansi perusahaan, apakah itu instansi pemerintah atau instansi swasta yang biasanya berada di posisi paling depan, yang biasa kita sebut FO ya, atau front office. Apa tugasnya seorang resepsionis? Resepsionis adalah menerima tamu terkait dengan tamu-tamu dari luar atau dari kolega atau pelanggan instansi atau perusahaan tersebut. Jadi bagaimana kita bisa menerima tamu, memberikan pelayanan service yang baik yang biasa kita sebut dengan service excellent gitu ya. Bagaimana etikanya kalau kita ada tamu, kita sambut dengan sapaan, dengan senyuman gitu ya, supaya tamu tersebut kesan pertama adalah menyenangkan gitu. Berikutnya yang ketiga adalah bisa menjadi seorang public relation yang biasa di dunia kerja, di instansi perusahaan itu namanya PR gitu ya. Lebih ngetrennya diberi nama PR, public relation. Apa tuh tugasnya? Ini salah satu bidang dalam suatu perusahaan yang tugasnya adalah menghubungkan antara publik atau masyarakat dengan perusahaan, yang menjembatani, penghubung. Nah, ini juga salah satu ujung dari perusahaan atau instansi tersebut, keberhasilannya untuk mencapai bisnisnya itu bisa maksimal, itu salah satunya adalah peran public relation. Bagaimana dia bisa mempromosikan perusahaan itu dengan baik, bisa menggait para kolega atau pelanggan. Nah, ini adalah posisi bidang pekerjaan di public relation yang mana bisa juga diisi oleh lulusan atau tamatan dari OTKP. Yang tidak kalah pentingnya tadi di awal Ibu sudah memberikan informasi adalah filing. Filing itu kearsipan. Maka pegawai yang ada di kantor atau perusahaan yang mengurusi tentang proses pengelolaan arsip itu namanya arsiparis. Yang di sini Ibu beri nama tenaga arsip gitu ya. Berikutnya adalah menjadi seorang customer service atau pelayan. Bukan membantu ya. Sebenarnya bukan hal yang tabu kalau kita berbicara tentang pelayan. Ini adalah pelayan yang profesional di suatu organisasi atau kantor yang biasa disebut customer service. Ada bidang pekerjaan yang lain yang tidak kalah pentingnya di dunia perkantoran, itu adalah kita bisa menjadi seorang operator komputer. Nah, ini bisa berikan gambaran seorang laki-laki menjadi seorang pegawai kantor yang mana dia bertugas menjadi seorang operator komputer. Ini juga bisa lulusan dari OTKP. Berikutnya adalah arsiparis garis miring agendaris. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi, tenaga arsip itu bisa kita bagi menjadi lebih sempit lagi, namanya agendaris. Berasal dari kata agenda. Agenda itu adalah buku yang dipakai untuk mencatat proses surat masuk surat keluar di suatu instansi atau di kantor. Nah, orang yang mengurusi tentang persuratan, apakah itu surat masuk, surat keluar, bisa kita sebut seorang arsiparis, bisa kita sebut juga seorang agendaris. Nama kegiatannya adalah mengerjakan buku agenda, maka orangnya namanya agendaris. Sama seperti arsip. Nama dokumen yang dikelola adalah arsip. Proses kegiatannya kearsipan, maka pegawai atau personelnya namanya arsiparis gitu. Nah, berikutnya ini yang sangat menarik bagi Anda semuanya adalah menjadi seorang sekretaris junior. Di dalam
klasifikasi sekretaris itu ada 3 macam ya. Ada junior sekretaris, ada senior sekretaris, ada yang ketiga adalah eksekutif sekretaris. Untuk tamatan SMK atau untuk tamatan OTKP ya, itu posisi yang bisa Anda duduki adalah menjadi seorang sekretaris yang klasifikasinya itu adalah sekretaris junior. Sehingga tidak menutup kemungkinan Anda lulus dari OTKP nanti bisa menjadi seorang sekretaris di suatu perusahaan atau instansi yang mana posisinya adalah sekretaris junior. Yang terakhir adalah office assistant atau asisten kantor. Sama juga dengan namanya pegawai kantor. Anda lulus dari OTKP kalau bisa menjadi seorang pegawai kantor, tapi tidak sekedar pegawai kantor yang biasa tapi yang profesional gitu ya, berkarakter, memiliki wawasan yang luas, IT-nya oke, dan yang penting skill dan keterampilan dalam berbahasa Inggrisnya juga luar biasa. Oke. Itu tadi sekilas tentang profil jurusan dan Anda setelah tamat nanti akan menjadi apa gitu ya, supaya Anda tidak bingung. Berikutnya, karena pada kesempatan kali ini materinya adalah profil jurusan dan kurikulum, sekarang masuk ke materi yang kedua adalah kurikulum yang ada di OTKP. Kurikulum yang ada di OTKP sesuai dengan kurikulum 2013 atau biasa disebut Kurtilas revisi gitu, yang sudah revisi. Maka saya akan memberikan sekilas secara singkat mata pelajaran apa tuh nanti yang akan kalian pelajari selama 3 tahun di SMK Negeri 1 Wonosari, khususnya di kompetensi kalian OTKP. Yang pertama adalah ada 3 bagian ya, ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, nanti yang ketiga ada muatan peminatan atau kejuruan. Nah, sekarang saya mulai dari muatan yang nasional. Muatan nasional itu artinya secara nasional sama. Hampir sekolah-sekolah SMK atau SMA itu mendapatkan kandungan kurikulum mapel yang sama. Muatan nasional itu terdiri dari 1, pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, saya yakin Anda mulai dari TK, SD, atau SLTP mendapatkan mapel ini. Sekarang SMK ketemu lagi. Nah, ini namanya muatan nasional. Untuk membangun karakter. Anda punya karakter yang baik, maka ikuti pelajaran pendidikan agama. Yang kedua juga masih pembentukan karakter. Jadi kita menjadi seorang pegawai kalau tidak berkarakter, sepandai apapun, memiliki skill kemampuan dalam bidang keahlian luar biasa, tapi kalau tidak berkarakter tidak ada artinya, gitu ya. Nih, 2 mapel ini. Berikutnya yang ketiga bahasa Indonesia juga sama. Ini juga penunjang nanti keberhasilan Anda sukses. Itu juga bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kita orang Indonesia, walaupun kita sekarang dituntut harus bisa berbahasa asing. Berikutnya adalah matematika. Matematika ini juga penting, ini dasar. Bagaimana kita bisa berpikir secara logis atau logika, yang nantinya dasar matematika ini kita terapkan ke dalam bidang-bidang kita sesuai dengan kompetensi kalian atau jurusan. Berikutnya karakter juga, ini sejarah Indonesia masih ada, ini dari SD juga ada, SMP sekarang ketemu lagi. Dan yang terakhir adalah bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Ini sangat menunjang sekali untuk muatan peminatan nanti. Berikutnya yang kedua adalah muatan kewilayahan. Untuk muatan kewilayahan terkait dengan kita berada di wilayah DIY atau Yogyakarta. Nah, ini saya tampilkan untuk muatan yang kewilayahan yang ada di, kita berada di Provinsi Yogyakarta. Ada 3 macam. Yang pertama adalah seni budaya. Seni budaya ini
terdiri dari seni musik, seni tari, seni lukis gitu ya. Yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk muatan kewilayahan, karena kita berada di Provinsi Yogyakarta, adalah bahasa Jawa. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah muatan peminatan kejuruan. Nah, ini yang sudah masuk di kompetensi keahlian OTKP. Muatan peminatan kejuruan yang ada di kompetensi keahlian OTKP ada 3 macam. Yang pertama C1, yang kedua nanti C2, yang ketiga C3. Apa toh C1? Peminatan kejuruan OTKP dasar bidang keahlian ini ada 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital. Mapel ini nanti isinya Anda akan mempelajari dasar konsep komputer, mulai dari bagaimana kita penggunaan perangkat lunak, pengolahan kata, pengolahan angka, bagaimana Anda bisa mengaplikasikan, membuat bahan presentasi, dan juga menyusun e-book. Ini muatan yang ada di simulasi dan komunikasi digital. Jadi nanti Anda masuk di ruang lab komputer. Ini berada di kelas 10. Berikutnya yang kedua adalah ekonomi bisnis. Nah, ini Anda sudah tidak asing lagi, pelajaran ekonomi bisnis. Nah, berikutnya adalah dasar administrasi yang biasa disebut mapelnya adalah administrasi umum. Ini nanti akan mempelajari tentang dasar konsep administrasi yang nanti Anda akan terapkan di dunia perkantoran. Nah, di sini ada pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, yang mungkin pada saat Anda berada di SD, SMP itu sudah mendapatkan mapel ini. Ini adalah mapel pendukung yang masuk C1 untuk dasar bidang keahlian. Berikutnya yang kedua, dasar program keahlian. Nah, ini sudah masuk ke bidang keahlian OTKP. Yang pertama adalah teknologi perkantoran. Mapel ini isinya kurang lebih Anda akan diberi pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan oleh Bapak Ibu Guru Pengampu di OTKP yang isinya adalah Anda bisa mengaplikasikan semua pekerjaan perkantoran dengan komputerisasi. Bagaimana membuat surat dengan komputer, bagaimana membuat laporan keuangan dengan komputer, bagaimana menyusun kepegawaian dengan komputer, dan sebagainya. Bagaimana Anda bisa mengelola sarana prasarana juga dengan menggunakan komputerisasi. Jadi sudah tidak manual. Ini teknologi perkantoran ada di sini. Berikutnya yang kedua, di awal tadi Ibu sudah menginformasikan adalah korespondensi atau surat menyurat. Ada 2 macam. Materi ini nanti Anda akan diberi pelajaran terkait dengan bagaimana membuat surat bahasa Indonesia yang baik, yang menarik, gitu ya. Apakah surat itu surat dinas, surat niaga, atau surat bisnis. Begitu juga untuk bahasa Inggris juga sama. Bagaimana Anda bisa menyusun surat bahasa Inggris yang biasanya bisnis ya, ini untuk bisnis, surat niaga berbahasa Inggris. Yang ketiga adalah kearsipan atau biasa disebut filing. Kalau filing biasanya ya bagaimana mengelola arsip dengan baik, dengan sistematis. Pada saat diperlukan, arsip itu bisa ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Bisa disimpan tepat, tapi kalau tidak bisa ditemukan dengan cepat ya percuma mau mencari arsip. Pada saat diperlukan kok ora ketemu, nah itu berarti perlu belajar ilmu kearsipan. Yang terakhir, kompetensi keahlian C3 ini ada 5 mapel. 5 mapel ini Anda mendapatkan mulai dari kelas 11 nanti. Kelas 11 dan kelas 12. Nama mapelnya adalah otomatisasi tata kelola kepegawaian. Isinya bagaimana mengelola kepegawaian yang ada di kantor, sumber daya manusia, dengan sistem komputer. Yang kedua adalah tata kelola keuangan. Nanti isinya
Bagaimana Anda menjadi seorang pegawai kantor bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya yang ketiga adalah tata kelola sarpras, sarana dan prasarana yang ada di kantor itu. Kita mengelolanya bagaimana, proses pengadaannya, proses pendistribusiannya, proses pemeliharaannya, dan proses penyusutan barang atau sarana prasarana. Berikutnya yang keempat adalah tata kelola humas dan keprotokolan. Tadi di depan sudah saya informasikan, yang isinya adalah bagaimana kita bisa membina dengan publik atau dengan masyarakat. Yang terakhir adalah materi, bagaimana lulus dari SMK Anda bisa berwira swasta, bisa mandiri. Ada materi kelas 11 dan 12 ini, namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana Anda bisa menciptakan kerja, jangan hanya mencari kerja, tapi kita bisa menciptakan kerja sendiri, mendirikan usaha sendiri. Nah, ini siapa tahu nanti lulus dari SMK 1 banyak yang menjadi pengusaha gitu. Demikianlah struktur kurikulum yang ada di kompetensi keahlian OTKP yang terdiri dari C1, C2, C3 yang nanti akan Anda dapatkan posisi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, secara singkat apa yang saya sampaikan tadi, kalau saya buat tabel posisinya seperti ini. Struktur kurikulum untuk tahun pelajaran 2020-2012 untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, saya tidak akan mengulang lagi, tadi sudah saya jelaskan. Muatan nasional terdiri dari 6 mapel, muatan kewilayahan terdiri dari 3 mapel, muatan peminatan terdiri dari C1, C2, C3. Nah, di sini ini posisi jampel atau JPL, jam pelajaran berada di ini 1, 2, semester 1, semester 2 atau ganjil genap. Maka kalau kita lihat selama 3 tahun nanti Anda semuanya posisi jampel untuk setiap mapel seperti ini. Saya contohkan satu. Untuk muatan nasional itu posisi jam pelajarannya selalu ada kelas 10, 11, 12. Muatan kewilayahan ada yang hanya sampai kelas 10, ada yang hanya sampai kelas 11, ada juga yang sampai kelas 12. Nah, sekarang khusus SON atau khusus untuk yang mapel peminatan, kalau Anda lihat di tabel saya ini, untuk C1 itu ternyata hanya habis di kelas 10 nih. Silakan Anda lihat. Nah, berarti untuk C1 mapel Simdik, Ekobis, administrasi umum, IPA, C2 juga tab korespondensi kearsipan itu hanya habis di kelas 10. Nanti kelas 11, 12 sudah tidak akan mendapatkan lagi. Nah, posisi kelas 11 dan 12 berarti kelas 2 dan kelas 3 Anda hanya akan menyelesaikan C2 dan C3 yang posisi jampelnya seperti ini, jam pelajarannya. Maksudnya, contoh saya ambil tata kelola keuangan. Kelas 10 belum ada mapel ini, adanya di kelas 11. 1 minggunya 6 jam, gitu contohnya. Untuk semester 1, 2, semester 1, kelas 11. Nih, posisinya sama ternyata sampai kelas 3. Seperti ini untuk posisi struktur kurikulum berdasarkan semester dan jam pelajarannya. Oke, berikutnya kalian semuanya akan saya perkenalkan, walaupun kemarin sudah saya perkenalkan satu persatu Bapak Ibu guru pengampu yang ada di OTKP. Ada 9 orang untuk mapel peminatan. Kalau untuk yang mapel A dan B kemarin sudah dikenalkan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, nanti kalian semua selama 3 tahun akan bersama dengan Bapak Ibu guru ini 9 orang. Kemarin sudah saya perkenalkan satu persatu
secara langsung. Oke, berikutnya untuk Bapak Sunardi pertama ya, Ibu Siti Marfuah, Bapak Budiman, Bu Erni, Bu Parini, dan saya sendiri, Ibu Ning Setiawati, Bu Widya Dwi Susanti, dan yang terakhir adalah Ibu Eriana SPD. Ini. Oke. Untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di lab perkantoran, kalian semuanya besok untuk pembelajaran yang sifatnya praktek, kami punya 3 ruang praktek. Yang pertama adalah lab model perkantoran, yang kedua adalah lab komputer, yang ketiga adalah lab untuk praktek arsip dan proses komunikasi telepon. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di lab perkantoran, saya contohkan ini ada foto ya, dan ini nyata gitu ya, berarti Anda besok juga akan masuk di ruang ini. Nah, ini contoh lab perkantorannya. Oke, nah ini juga siswa melaksanakan proses pembelajaran yang ada di lab perkantoran. Ini juga sama, apakah dipakai untuk pembelajaran ataukah untuk uji kompetensi. Berikutnya yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan-kegiatan lomba kompetensi siswa yang ada di jurusan OTKP. Nah, ini kemarin kita setiap tahun mengikuti lomba yang namanya bilingual sekretari. Kita tingkatnya adalah provinsi, dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir, kurang lebih 3-4 tahun itu kita selalu menduduki posisi ranking 3 besar. Nah, ini contohnya. Saya ambil duta dari jurusan OTKP, 1 siswa untuk mengikuti. Nah, ini dia juga harus profilnya juga, pakaiannya juga sebagai seorang sekretaris yang mengikuti lomba selama 2 hari, dari pengetahuan, keterampilan, skill, bagaimana menjadi seorang sekretaris yang profesional, yang lombanya aja namanya juga bilingual sekretaris. Nah, ini alhamdulillah untuk terakhir kemarin kita mengikuti tahun 2018, karena 2019 tidak ada. 2018 kita bisa menduduki juara 3 besar provinsi. Nah, ini untuk penyemangat kalian semuanya. Berikutnya saya lampirkan foto-foto juga kegiatan yang ada di OTKP adalah uji kompetensi LSP P1 yang ada di SMK Negeri 1 Wonosari, yang mana pembelajaran dan pelaksanaan uji kompetensi ini berada di lab perkantoran juga. Oke. Berikutnya untuk kegiatan yang lain, ini saya lampirkan beberapa pembelajaran outing kelas. Nah, jadi kita tidak hanya belajar di kelas, di lab, ternyata kita juga perlu refreshing. Pembelajaran bisa dilaksanakan di luar kelas yang biasa disebut outing kelas. Di kelas 11, kami di jurusan OTKP memprogramkan pembelajaran outing kelas yang untuk pembentukan karakter dan praktek table manner yang ada di Humas Protokoler. Nah, ini beberapa foto yang bisa saya tayangkan. Yang ini adalah pembelajaran outing kelas di Hotel Santika untuk praktek table manner para siswa kelas 11. Oke. Berikutnya sama ini. Nah, ini yang terakhir kemarin baru kita laksanakan tahun 2019. Kita juga melaksanakan outing kelas untuk kelas 11 di Hotel Sahid Solo. Nah, mohon maaf untuk yang 2020 kita tidak bisa melaksanakan karena adanya pandemi COVID-19 gitu. Nah, ini para siswa praktek table manner dan mendapatkan materi terlebih dahulu dari tim Hotel Santika Solo. Nih, ini fotonya. Oke. Iya. Berikutnya, selain pembelajaran outing kelas 10 tadi di C1 ada materi filing atau kearsipan. Kami tidak cukup
dibimbing oleh Bapak Ibu Guru SMK 1, kami membutuhkan narasumber dari luar, ahli arsip. Kemarin tahun 2019 untuk kelas 10 kami mengundang narasumber dari Universitas Negeri Semarang ya, yang namanya IKIP Semarang, untuk diklat kearsipan yang biasa kita sebut e-arsip, elektronik arsip. Jadi arsip itu tidak hanya manual, arsip bisa kita terapkan sistemnya sekarang adalah elektronik atau digital. Nah, di proses diklat kearsipan inilah para siswa kelas 10 kami kumpulkan di satu ruangan pertemuan aula SMK 1 dan kami mengundang narasumber ini, namanya Bapak Dr. Andes Agung Kuswantoro MPD. Nah, ini beliau ini berdampingan bersama Bapak Jumio, Bapak Kurikulum. Nah, ini diberi materi pengetahuan dulu, setelah itu baru praktek arsip digital atau biasa disebut e-arsip, elektronik arsip. Nah, tidak kalah pentingnya juga jurusan kita adalah jurusan OTKP, menjadi seorang sekretaris yang profesional, dari etika cara berpakaian, dari etika cara bermake up, berdandan, dan mayoritas adalah wanita siswa OTKP, maka kami juga membuat pelatihan yang namanya pelatihan diklat beauty class. Nah, beauty itu kan cantik ya. Nah, kami mengundang narasumber dari Wardah. Ini juga kami berikan kepada kelas 11 pada saat mau melaksanakan PKL. Nah, kami undang tim Wardah memberikan diklat bagaimana kita bisa bermake up yang sesuai, yang tidak ngorak, yang sedap dipandang gitu ya. Artinya pada saat nanti Anda bekerja di perusahaan, di kantor, Anda itu tahu etika bermake up. Tidak make up untuk pesta, tidak make up untuk ini ya, artinya kondangan, beda. Jadi kita kalau bermake up yang untuk kerja itu sifatnya adalah yang apa ya, artinya tidak mengganggu pandangan orang lain, kita nyaman bekerja gitu ya, sehingga ada perlu bekal ilmu pelatihan beauty class bermake up yang sesuai etika ini. Nah, ini semuanya setelah diberi materi, diberi bahannya oleh tim, terus berpraktek siswa dandan. Nah, nanti hasilnya mesti cantik-cantik ini. Berikutnya ini saya akan menayangkan salah satu alumni OTKP yang sukses. Ini kemarin kebetulan kami bisa temu alumni dan kebetulan beliau bisa datang ke SMK 1, bisa kita langsung bertatap muka, berbincang-bincang, sharing. Nah, ini untuk memberikan motivasi kepada Anda semuanya bahwa Anda tidak salah memilih jurusan OTKP. Ruang lingkup pekerjaannya luas dan banyak juga alumni-alumni yang sukses di bidang pekerjaannya masing-masing. Nah, ini kami tayangkan salah seorang alumni dari OTKP yang sekarang menjadi seorang manajer public relation di Lion, pesawat Lion Indonesia. Nah, ini namanya adalah Mas Danang. Nah, beliau dulu juga menimba ilmunya di jurusan OTKP selama 3 tahun bersama kami, dan dia paling aktif berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Jadi dia tidak lupa dengan alma maternya. Nah, kemarin juga menyempatkan diri pulang, ini asli Ponjong, pulang ke kampung dan menyempatkan mampir ke SMK. Nah, karena merasa kangen gitu katanya. Nah, ini beliau, dan ini menjadi motivator bagi Anda semuanya. Aku lulusan OTKP ternyata bisa menjadi seorang manajer public relation, PR-nya gitu ya. Jadi yang mempromosikan salah satu keberhasilan bisnis Lion, pesawat Lion ya. Nah, kita tidak usah memikirkan Lion tuh sering kecelakaan, nggak usah. Kita ambil yang positifnya. Adalah beliau, peran beliau, bagaimana mempromosikan sampai perusahaan ini bisa berkembang dengan baik. Nah, beliau
sering bertemu dengan pramugari-pramugari cantik ya. Nah, ini fotonya. Kemarin saya sempat japri, Mas Danang, saya minta foto yang bersama pramugari. Nah, siapa tahu dari jurusan OTKP nanti juga bisa menjadi seorang pramugari. Nah, ini contohnya. Dan itu juga bisa. Anda harus bisa. Oke, itu hanya salah satu contoh kita mengambil kegiatan temu alumni yang kebetulan saya ambilkan adalah contoh Mas Danang yang menjadi seorang manajer public relation-nya pesawat Lion Indonesia. Nah, demikianlah sekilas tentang profil jurusan OTKP dan kurikulum OTKP yang sudah saya sampaikan. Saya mohon kalian semuanya tetap mantap, tidak merasa salah pilih, dan termotivasi dengan apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan profil jurusan dan kurikulumnya, sehingga Anda nanti mengikuti pembelajaran di SMK 1 akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, apakah itu wawasan, pengetahuan, dan keterampilan skill terkait dunia perkantoran. Sekali lagi, salam sehat, jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus selalu jaga jarak, karena Anda termasuk siswa baru yang masih masuk masa pandemi COVID-19, yang mana masih masuk juga pendidikan yang masih posisi darurat sampai dengan bulan Desember. Sekali lagi, selamat bergabung di kompetensi keahlian OTKP. Semoga semuanya sukses dan selalu sehat. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi profil jurusan dan kurikulum OTKP ada salah, ada kata yang kurang berkenan, dan ada hal-hal yang mungkin tidak pas dalam hati Anda semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, selamat bergabung dengan SMK 1. Selamat bergabung di kompetensi keahlian OTKP. Sukses buat Anda semuanya. SMK bisa. Semeta Nova SMK Negeri 1 tetap jaya di sepanjang masa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, sudah tutup. Tutup. Alhamdulillah lancar. Lancar. Sudah selesai. Lancar.